Ya Bu ya, dipercaya untuk melaksanakan kegiatan galeri pelangi ini yang tujuannya untuk semata-mata demi kemajuan Desa Toba Selatan, Kecamatan Toba, Kabupaten Blitar. Tapi yang tidak percaya, walaupun kita jarang ketemu, tujuan kita alhamdulillah bahkan Desa Tua Paya Selatan, ibu-ibu kooperasinya, ibu-ibu PKK-nya, ibu-ibu PAUD-nya, ibu-ibu kader-kadernya membawa Tua Paya Selatan menjadi desa mandiri. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan alhamdulillah dari 5.225 desa tahun ini Tua Paya Selatan masuk kategori yang ke 3.775. Dari 2.000 tahun ini dikeluarkan sebagai desa mandiri, dan alhamdulillah di Kabupaten Blitar baru 2 desa yang jadi desa mandiri. Pertama Eka tahun 2022, 2023 desa Tua Paya Selatan menjadi desa mandiri. Ini berkat kerjasama kita semua. Ibu kakak, ibu kakak semua mandiri. Tapi yang saya bertanya, tanpa ibu-ibu kita Tua Paya Selatan tidak bisa maju seperti ini. Kita harus bersama-sama selama 18 tahun, hampir 18 tahun kita bersama membangun desa Tua Paya Selatan menjadi desa yang mungkin sebagai wajah Kabupaten Blitar setelah dari Pinang, dan mewakili provinsi Kepulauan Riau 2017 menjadi juara nasional tingkat nasional, juara kepala desa tingkat nasional. Sering kita laksanakan kegiatan pertemuan sampai dengan menjadi zona politik sendiri. Karena apa? Kita Tua Paya Selatan mudah-mudahan kita panjang umur, kita semua sehat, sehingga apa yang kami bicarakan dan kami sampaikan terkabul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan. Ada beberapa hal yang kita rencanakan seperti konsep apa juga alhamdulillah kami sudah kemudian pariwisata kemarin dan diterima dengan baik. Siap-siap itu Bu Wanti juga sebagai pengurus kami bahwa anggaran kegiatan ini nanti akan dimasukkan ke dana alokasi khusus Kementerian Pariwisata yang akan membangun di Tua Paya Selatan. Dan kita bersyukur semua yang ada di Tua Paya Selatan sarana dan prasarananya itu banyak dibantu dari Kementerian Pak. Dan alhamdulillah kita punya link dan Kementerian Olahraga juga kemarin kita akan membangun di stadion yang harapannya Tua Paya Selatan makin dikenal di kancah tingkat nasional. Memang sudah terkenal Bu, sudah kenal ketika Sumatera, tapi kita tetap bertahan. Ini bertahan susah. Dengan kedatangan dan tujuan dari tim penggerak PKK Provinsi melalui tim penggerak PKK Kabupaten Blitar, di mana beberapa waktu lalu kami mendapat informasi terkait dengan kegiatan bahwa Desa Tua Paya Selatan akan dijadikan pilot project untuk kegiatan galeri pelangi. Jujur Pak Suprapto, saya Pak Suprapto, saya sekretaris. Dan hal ini alhamdulillah kedatangan ini memang kami berharap untuk mendapatkan pencerahan ya Pak. Karena jujur walaupun mungkin setelah dapat berita tersebut kita berusaha searching mencari tahu apa sih kegiatan tersebut, apa yang mendasari, kemudian indikatornya apa. Tapi mungkin dalam hal ini memang kami membutuhkan sekali Pak penjelasan dan pencerahan terkait hal itu ya Pak Ibu ya. Jadi jujur sebelumnya kami dapat info dari Pemda 2 PKK Kabupaten Blitar. Sebelumnya ini bincang-bincang dulu ya Bu ya. Tentu yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama dan utama bersyukur kepada Allah. Slow respon ini akan diangkat kembali karena potensinya banyak di Desa Tua Paya Selatan. Apalagi kita disupport oleh kepala desa yang luar biasa bersama Ibu Ketua Pengurus. Jadi saya tadi sebelum mulai saya bisik dulu, takut dimarah saya. Karena tiba-tiba kami buat SK, Bu Camat terkejut-kejut, Bu Kades terkejut-kejut. Karena apa? SK itu adalah satu administrasi yang deadline-nya juga ditunggu. Maka baikpunlah kami bertelepon dengan Bu Imai selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Sekiannya betul apa yang disampaikan. Kita mau duduk bersama dulu. Ternyata tak bisa duduk dulu Bu, langsung gaspol lagi ya. Tiba-tiba dapat SK. Nah, itu dia ya. Jadi izin kami menyampaikan kronologis bahwa Galeri Pelangi ini kami mendapat surat, lalu surat itu kami tindak lanjut di bulan Maret Pak Sekretaris.
Nah, sudah kami distribusikan ke 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan. Tetapi karena Bu Camatnya berganti, Pak Camat ganti, akhirnya sampailah surat tuh mungkin di awang-awang tak sampai kepada tujuan. Nah, makanya kami juga share surat-surat yang awal kenapa Galeri Pelangi ini wajib dilakukan di setiap tim penggerak PKK tiap tingkatan. Nah, Dasawisma, kelurahan desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Nah, ibu-ibu yang saya banggakan, kita tak usah takut karena pasti ada jalan yang Allah berikan kemudahan bagi orang yang mau berusaha. Nah, kita mungkin jangan berharap UUD, apa itu? Kalau tak ada uang, program tak jalan. Tidak, Bu. Karena program ini bisa masuk kepada kegiatan rutinitas kita. Apakah yang disebut dengan Galeri Pelangi ke-1, yaitu gemar membaca. Bu, di Desa Tuapaya Selatan ada taman bacaan masyarakat? Ada. Di TBM itulah yang nanti gaspol meningkatkan yaitu literasi numerasinya dengan berbagai cara inovasi. Bu, kalau orang malas nak pergi ke TBM, saat ibu pertemuan PKK, maka pengurus TBM-nya harus siap bawa kotak. Kotak apa? Kotak hukum dan keadilan. Nah, keterampilan. Keterampilan, Bu. keterampilan. Keahlian. Oh, keahlian, keterampilan. Oh, saya salah ketik nih berarti, Bu. Aduh, nanti saya ganti. Oke. Nah, di sana adalah bagaimana kita memfasilitasi anak-anak yang hari ini, mohon maaf, usia sekolah masih banyak yang putus sekolah. Alasannya macam-macam. Apalagi di zaman pandemi, anak-anak tak mau belajar lewat daring. Dia malas pergi ke sekolah. Kata dia, ngapain sekolah pakai HP ya. Akhirnya anak putus sekolah. Dan jangan khawatir, di Tuapaya Selatan ini ada punya aset sanggar kegiatan belajar yang tanahnya juga hibah dari Desa Tuapaya Selatan. Luar biasa kan Desa Tuapaya Selatan? Di sana dilatih bagaimana anak ada kesetaraan paket A, paket B, paket C, juga keterampilan. Tapi itu adalah aset yang bisa bagaimana toko PKK bekerja sama menampilkan produk-produk PKK. Sebenarnya tak susah. Bukan harus bangun gedung baru, bukan harus sewa-sewa lagi, tapi tinggal bagaimana bisa masuk kepada yang sudah dilakukan ini. Nah, kita tinggal ikut di dalamnya. Jangan diam. Kalau diam maka tak bisa ikut. Nah, itu terkait dengan poin ketiga toko PKK. Nah, toko PKK ini juga bisa dilakukan secara daring atau online. Ya, buat nanti jangan khawatir ibu-ibu produk yang belum bersertifikat halal maupun apa, kita ada Ibu Rohaniah dari BKUDP siap membantu ya, Bu Rohaniah. Silakan kita membuka konsultasi. Jangan sungkan karena malu bertanya jalan-jalan tak sampai tujuan nanti. Ya, kami membuka diri, boleh berkonsultasi. Dulu saya ingat betul di Desa Tuapaya Selatan ini, Bu Sartati ini termasuk teman-teman yang menawarkan produk sorghum. Ternyata tadi Bu Kades sudah menyampaikan bahwa sorghum ini banyak dimakan burung sehingga waktu panen tinggal pohonnya. Nah, jadi kita bisa beralih kepada produk lainnya, Pak. Jadi kampung mandiri ini adalah bahwa di satu kampung itu kalau punya tanaman, contoh nih ya, kami kasih contoh, cabai, harus warganya semua yang tinggal di kampung itu menanam cabai. Lalu cabainya akan diolah,
dipasarkan di toko PKK dalam bentuk olahan, yaitu bisa sambal mercon, bisa sambal bilis, bisa sambal apapun itu. Nanti jangan lupa sertifikat halalnya. Nah, ada tim pendamping DKUPP Purwoania, silakan. Jadi ibu tawarkan lewat daring. Siapa sih orang Indonesia yang tak suka sambal? Berarti dia bukan orang Indonesia. Hari ini kita harus inovasi. Ikan tongkol di salai bisa jadi sambal, cumi bisa jadi sambal. Apalagi Bu? Bilis apalagi? Apalagi Bu? Semuanya dapat hasil UUD. Apa itu? Cucu-cucunya dapat duit, ya kan? Terakhir, ini luar biasa, tadi saya dengar bahwa di sini sudah punya koperasi perempuan. Dia tak nak pula Pak, kami tak anggota kami tak laki-laki. Iyalah. Oke, itu tambah satu poin bahwa koperasi perempuan sudah berbadan hukum, ini juga menjadi satu unggulan. Nah, kalau bisa koperasi bukan hanya simpan pinjam, harus ada usaha lain selain dari simpan pinjam. Bukalah usaha, misalnya, ayo kalau mau pesan teri sama koperasi, ayo kalau mau pesan sotong sama koperasi. Mungkin harganya jangan mahal-mahal. Nanti kalau nak jadi pengepul macam tuh Kak Sana, harga dari nelayan bilis cuma 30.000, dia jual 100.000. Tak boleh ya. Jadi koperasi kita harus lebih rendah dari apa? Pengepul-pengepul yang lain. Sehingga masyarakat terbantu saat saya nak pesan bilis 1 ton, contoh ya. Mungkin pertama tak 1 ton lah Bu, tapi kalau sudah bendera kita berkibar, pesanan dari mana-mana datang, kira-kira harapan kedepannya gimana Bu? Masa depan cerah Bu. Betul tak Bu? Betul. Ini sebagai motivasi. Jadi 5 hal itulah yang nanti potensi sudah ada, itu yang mau kita berdayakan lagi. Kalau kemarin gitu. Jadi mulai hari ini ibu-ibu untuk ngedrakonnya dikurangi. Kita alih ke membaca. Setuju ya ibu ya? Saya untuk diri sendiri, mengingat diri sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya kata sambutan dan pemaparan dari TP PKK Provinsi oleh Bapak Suprapto. PKK Provinsi Pulau Riau ke Kabupaten Kota. Tentu pertama-tama saya ingin menyampaikan salam takzim, salam hormat dari Ibu Ketua Tim Penggerak Dewi Kumalasari Ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan beliau senantiasa sehat selalu, dilimpahkan rezeki dan senantiasa dimudahkanlah dalam pengabdian beliau. Ya, beliau cukup padat sekali kegiatannya. Kalau dulu beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan, sekarang sudah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Pulau Riau. Jangkauannya sangat luas sekali Bu, ya, 7 kabupaten kota, terus banyak sekali tugas-tugas yang melekat di beliau, juga sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Pulau Riau, juga Ketua Dekranasda Provinsi Pulau Riau, Ketua BKMT, banyak yang melekat menjadi tanggung jawab beliau sebagai bundanya Provinsi Pulau Riau. Nah, Ibu Sandra ini dulu aktif di Pemberdayaan Perempuan Provinsi Pulau Riau. Jadi kalau Bu Titin ini adalah aktif di kader Posyandu juga, dan beliau ini istrinya Pak Suyono Sairan. Izin Bu ya. Nama saya Suprapto Bu. Saya adalah Sekretaris 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Pulau Riau. Izin Pak Kadis saya berdiri ya. Nah, saya adalah Sekretaris 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Pulau Riau, juga sehari-hari sebagai tenaga ahli Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Pulau Riau. Nah, saya asli anak tua Baya juga Bu. Saya asli Kamboy. Nah, alhamdulillah dipercayakan sebagai sekretaris PKK bersama pengurus yang lain membantulah kegiatan-kegiatan PKK Provinsi Pulau Riau. Nah, pada kesempatan yang baik ini tentu saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan
ini supaya nanti tidak simpang siur ini. Kok tiba-tiba Tuapaya Selatan ini ada kegiatan gelari pelangi, ya kan Bu ya? Kok tiba-tiba ditunjuk, ya? Terus bagaimana ini kegiatannya? Tentu ini penting kita sampaikan supaya memang kegiatan PKK ini tidak milik sendiri-sendiri Bu, ya. Kegiatan PKK itu programnya sudah terstruktur dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa kelurahan sampai dengan desa wisma. Jadi kita ini kader-kader PKK semuanya itu kerjanya itu sudah ada aturannya. Nah, apa yang mau kita buat itu sudah diatur dalam hasil rakernas. Nah, kemarin beberapa hari yang lewat kita sudah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi nasional, Rakornas, dalam rangka untuk memastikan setiap program-program yang sudah kita rencanakan itu bisa terlaksana di semua tingkatan. Ya, jangan sampai kegiatan itu hanya bisa dijabarkan oleh PKK pusat dan provinsi, ya Bu ya. Sementara kabupaten, kecamatan bingung mau ngapain. Akhirnya kita hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas saja, kumpul, pembinaan dan lain sebagainya. Tapi memang poinnya adalah setiap kita punya fungsi masing-masing. Nah, PKK provinsi membina PKK kabupaten, ya. Makanya setiap kegiatan PKK itu tidak boleh berdiri sendiri, maka harus hadir dari pengurus kabupaten. PKK kabupaten harus membina kecamatan, ya, supaya ini berjenjang terus. Nah, kecamatan membina desa kelurahan. Nah, untuk kecamatan Tuapaya ini ada 4 desa, 1 kelurahan. Itu harus kita bina. 3 desa, 1 kelurahan. Tuapaya Selatan itu desa, Tuapaya Asri kelurahan, Tuapaya itu desa yang di Ciboy, dan Tuapaya Utara itu desa. Itu harus kita bina oleh kecamatan, ya. Karena setiap program-program tiap Pokja itu akan dievaluasi gitu, Bu ya. Jadi setiap program itu akan dievaluasi dan dimonitor. Tiap tahun kita punya buku laporan tahunan, Bu. Nah, PKK kabupaten ini tidak bisa membuat laporan itu tiba-tiba muncul. Pokja 2 tiba-tiba Bu Mariatin bilang, kita mau buat laporan ke provinsi, ya udah kita buat aja sendiri, nggak bisa. Harus berjenjang juga, ya. Makanya harus berjenjang. Pokja PKK kecamatan juga harus punya acuan tahunan di programnya, ya. Aku hatinya PKK itu adalah gerakan amalkan dan bukan halaman. Untuk aku hatinya PKK, hatinya PKK. Kemudian ada lagi satu lagi untuk Pokja 4 itu adalah gajah bencana. Gerakan keluarga PKK tanggap dan tangguh bencana. Nah, itu masing-masing Pokja kita orientasinya programnya itu, Bu. Maka kita di PKK provinsi itu punya tim, membentuk satu tim namanya tim monitoring kabupaten kota. Untuk Bintan, saya diamanahkan bersama ibu-ibu, ada Bu Sandrawati, Bu Titin, untuk berdiskusi mengenai program tersebut. Nah, itu kita evaluasi terus, Bu, supaya nanti mindset apa yang akan kita buat itu sama gitu. Nah, nanti di Tanjung Pinang ada lagi juga tim monitoringnya. Nah, di Lingga ada tim monitoringnya. Insya Allah nanti kali ini tanggal 18 itu kita turun. Nah, tugas kami memastikan program itu benar-benar sampai, Bu. Ya, kita benar-benar sampai dan memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi kita. Kan di desa wisma ini apa yang harus kita laksanakan. Boleh, Bu ya. 2-3 tahun ini kita memang agak sedikit kendala nih terkait laporan tahunan. Ya, bahkan kita mungkin punya catatan sedikit kurang baik terkait laporan tahunan. Kita di provinsi nggak bisa buat koordinasi dengan pusat. Itu dari Pelangi itu kita hari ini memang sangat kesulitan, ya, karena memang per hari ini kita masih terkendala terkait koordinasi program. Kan begitu, Bu ya? Ya. Dengan 5 variabel item yang harus kita dorong dalam rangka untuk mewujudkan program Gelari Pelangi ini, tidak banyak nih kabupaten yang siap, Bu. Gitu. Kemarin kita lihat di Anambas sudah mulai persiapan. Tetapi kita cek di lapangan ternyata juga masih belum memenuhi itu. Kriterianya, variabelnya belum terpenuhi. Boleh kalau ini bagus nanti Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa kita bawa aja, kan gitu. Gimana Provinsi Selatan? Testimoni, bagaimana ini menggerakkan? Bersama Pak Kades juga, kan gitu. Ya Pak Kades ya? Kayak ini juga Pak. Tapi nggak usah minder Pak. Ibu-ibu ini kalau nggak ada laki-laki kan saya juga mau gerak. Pusat, TPPKK Pusat, sampaikan
Dasawisma ya selama periode 2021 sampai dengan 2024. Ini yang harus kita laksanakan. Nah, berkaitan dengan Gelari Pelangi, kenapa jadinya selain kita monitoring evaluasi, kita juga melakukan pendampingan untuk Gelari Pelangi di Desa Tuapaya Selatan. Nah, suatu kebanggaan menurut saya, kehormatan untuk Desa Tuapaya Selatan menjadi pilot project, lokasi pilot project Gelari Pelangi bukan hanya desa, bukan hanya Kabupaten Bintan saja, tapi Provinsi Kepulauan Riau, ya. Dan ini nanti Ibu akan diturunin lagi SK dari Ketua Tim Penggerak PKK Pusat yang mana di dalamnya masuklah Desa Tuapaya Selatan. Apa nggak bangga, Bu? Nah, ini satu kehormatan. Jadi nanti akan termasuk di dalam SK itu Provinsi Kepri, di dalamnya adalah Desa Tuapaya Selatan, ya. Nah, kenapa dipilih desa ini? Insya Allah tadi aja Pak Kadis sudah membahas keberhasilan ya Pak ya. Salah satu desa Kadiri ya Pak ya di Provinsi Kepri malah Pak ya kan, di Provinsi Kepri. Jadi kalau kita lihat hal ini adalah sesuatu hal yang memang dapat diraih oleh Desa Tuapaya Selatan. Cuma bilangnya gini, kenapa ya Bu ya? Karena kita nggak tahu aja Gelari Pelangi itu apa, betul nggak Bu? Ya, nanti kalau saya sampaikan Gelari Pelangi apa, baru bilang, oh iya memang ada di desa kami semua, gitu ya. Bidang Koja 2, pendidikan dan ekonomi, ya. Nah, dia namanya Gelari Pelangi, ya. Berikutnya, nah, jadi di program ini menyangkut apa sasarannya? Yang pertama adalah gerakan wajib membaca. Sebetulnya gerakan wajib membaca ini tadi disampaikan Bu Marianti bahwa kita malah Indonesia urutan paling bawah ya Bu ya. Nah, Ibu lihat ya, kita Bunda literasi kita adalah Ibu Hajah Dewi Kumalasari.